Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian. Masih bersama dokter favorit Mama Awak, Dokter Frenos. Atau di Instagram, kalian bisa cari Awak di @doktermutan. Nggak terasa, hari ini adalah episode ke satu dari season 2. Kenapa aku bilang season 2? Karena ternyata episode yang kemarin itu udah 13 episode ya. Jadi ini adalah season 2 dan masih konsisten membahas tentang hal-hal yang berbau dengan outputnya cinta. Iya. Yeah. Biasanya kan orang kalau ngomong cinta sama cowok, ngomong cinta sama cewek, atau cewek ngomong cinta sama cowok, kan outputnya adalah ranjang. Jadi kita nggak, masih konsisten untuk berbicara tentang hal-hal yang berbau ke sana. Cuman kayaknya season 2 ini agak lebih variatif. Jadi nggak pengen ya akan ada narasumbernya mungkin di beberapa episode-episode spesial seperti biasa. Terus ada juga yang apa ya? Mungkin bisa jadi kita akan buat kayak audiobook, pengen sih. Pengen ngebacain satu buku karya Awak atau karya siapa gitu nanti, atau karya Mutan yang bukunya pengen aku bacain, boleh. Aku bikinin audiobook jadi yang lain bisa denger. Eh, dan juga membaca curhatan para mutan. Kenapa? Karena di Instagram. Jadi gini ceritanya. Aku ini kan nge-YouTube udah lama ya. Udah ya 2 tahunan lah. 2 tahunan ini. Dan aku tuh bongkar pasang program. Sebenarnya salah. Kalau tanya sama YouTuber-YouTuber tuh salah juga sebenarnya bongkar pasang program ini. Jadi ada beberapa program yang aku coba. Yang kayaknya nggak works gitu. Maksudnya yang netizen ngerasa kalau ngapa dah dulu ini program jelek banget sih gitu, atau apa ya, aku pikir ya, misalkan nggak banyak gitu peminatnya, biasanya aku nggak lanjutin lagi. Tapi kalau memang banyak peminatnya, nah ini yang ku mainkan terus. Nah ternyata yang banyak peminatnya itu adalah satu program yang pernah aku bikin dulu dan masih ada di YouTube aku, judulnya Rabu Kelabu. Rabu Kelabu itu tuh aku tanya sama semua orang-orang di Instagram, kalian punya nggak masalah-masalah yang dulu, zaman dulu, entah cinta pertama kalian atau apapun itu, yang itu tuh kalian rasa menyakitkan. Coba ayo sekarang kita baca ulang. Coba kalian ceritakan ulang biar aku baca. Pasti jadinya lucu. Dan itu tuh lumayan banyak. Dan bahkan sampai sekarang masih ada yang curhat di Instagram Mawa. Jadi kayaknya kita lucu juga ya kalau di Hospital Podcast ini, kita akan lebih bervariatif ya, tema-temanya. Dan juga banyak yang nanya, bang kenapa kok nggak kayak Deddy Corbuzier aja, atau nggak kayak youtuber-youtuber yang lain kan. YouTuber itu kan podcast itu ada videonya gitu. Jadi orang bisa nonton. Ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan mereka. Bukan karena Awak idealis terus sok-sok pengen kayak orang radio ya. Sehingga pengen ada video aja, bukan. Cuman kenapa Awak memutuskan untuk nggak mau buat ada videonya, karena Awak ini masih suka sama Theater of Mind. Jadi Awak nih pengen yang dengar, kalian itu yang dengar, yang memang dengar dengan skala tertentu, nah, tiap hari kalian dengar atau kalian nungguin, itu tuh aku tuh pengen bermain dengan apa yang terjadi di pikiran kalian. Jadi memang nggak perlu dilihat visualnya kayak apa gitu. Jadi memang pengennya tuh apa ya, memanfaatkan theater of mind. Itu sih sebenarnya yang aku pengen pengen dapat di podcast ini. Makanya aku bersikeras untuk tidak membuat apa ya, videonya, karena sebenarnya dulu tahun lalu kalau memang kalian subscribers Dokter Mutan udah lama, kalau kalian memang para mutan, kalian mungkin udah ngelihat bahwa aku dulu ngevlog sebenarnya, cuman belakangan enggak lah kayaknya. Kayaknya aku lebih suka dengan memanfaatkan theater of mind para pendengar. Jadi karena apa yang terjadi di pikiran mutan sekalian itu berbeda-beda setiap orangnya. So, ya begitulah kira-kira ya. Aduh, aku udah lama nggak update di podcast ini. Mohon maaf ya para mutanku, karena seperti yang kalian tahu kan, di COVID ini kerjaan dokter tidak menentu ya. Jadi mulai sibuk di beberapa bulan belakangan. Cuman awak sekarang Awak ini lagi istirahat lah ya ibaratnya ya, setelah berbulan-bulan kemarin lumayan banyak berjibaku.
dan kali ini beristirahat lah. Nah, mengisi hari istirahat kayaknya awak mau mulai lagi nih podcast. Sudah rindu awak sama kalian. Makanya awak bilang podcast. Nah, ketika awak berhenti kemarin itu banyak sebenarnya yang DM, banyak juga yang komen, "Dok, bahas ini dong, Dok, bahas ini dong, bahas ini dong." Banyak, cuman kayak mana ya, waktunya juga nggak sempat ya kan. Nggak mungkin masa awak pakai APD awak bikin podcast kan, nggak mungkin. Jadi ya mungkinlah kita bisa bahas nantinya. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang empuk untuk dibahas dan memang kontennya hospital kali ya kan. Kayak kasusnya fetisnya siapa sih, Gilang ya namanya ya. Yang apa? Kain jarik. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu. Atau ada lagi kasus swinger. Waduh, kasus swinger ini yang berbahaya. Oke. Tapi ya oke lah ya, kita langsung aja ya bahas. Aku mencoba mencicil beberapa tema yang kemarin tuh sempat heboh dan aku mungkin kayaknya akan bahas di beberapa hari ke depan dan termasuk hari ini. Dan ini adalah tema yang paling heboh dan paling banyak ditanya. Ada kali 3.000 orang yang nanya. Padahal followers awak baru 2.000. Tapi yang nanya 3.000. Gila nggak itu? Ya, paling banyak ditanya oleh netizen, termasuk juga para mutan yang memang sering dengar podcast awak, yaitu adalah masalah fetish. Gokil, ini gara-gara masalah kain jari ini kan. Bicara soal fetish, awak mau jelasin sama kalian tentang dua hal. Yang pertama adalah apa itu fetish, yang kedua adalah apa itu fantasi. Ini banyak orang yang salah atau banyak orang yang kurang kurang paham mungkin tentang perbedaan keduanya. Awak coba jelasin sama kalian. Fantasi itu tuh ada di kepala aja. Jadi cuman ada di kepala. Sedangkan fetish itu adalah melakukan fantasinya. Paham ya? Paham? Aku ulangin. Fantasi itu tuh cuma ada di kepala, imajinasi. Sedangkan fetish itu adalah dorongan untuk melakukan fantasinya. Oke, sudah ada ya, maksudnya sudah agak paham ya. Jadi kalau masih fantasi ya kalau masih di kepala itu namanya fantasi, tapi kalau udah dilakukan namanya fetish ya, atau mau berniat untuk melakukan juga namanya fetish. Nah, salah nggak berfetish? Ya tergantung jenis fetishnya gitu. Kalau memang melanggar norma dan akal sehat ya salah. Bisa-bisa kadang-kadang ada itu tergolong fetisme disorder nama penyakitnya. Itu adalah penyakit menurut DSM-5 ya ini ya. Kalau kalian pendengar podcast awak di sebelum-sebelumnya itu pasti sering mendengar tentang DSM-5. DSM-5 ini adalah semacam table panduan, bentuknya sih buku panduan para dokter-dokter psikiater dan psikolog dalam mengkategorikan kegangguan jiwa. Jadi, nah menurut DSM-5 ada sebuah gangguan yang disebut dengan nama fetisme disorder. Nanti kita akan coba bahas. Nah, fantasi itu sebenarnya boleh seliar-liarnya. Tapi fetish itu ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas seks. Ada juga yang nggak boleh kalian lakukan. Apa-apa aja itu jenis fetish. Nah, sebenarnya susah untuk dijelaskan. Kenapa? Karena fetish itu adalah imajinasi orang-orang. Jadi liar. Semua itu tergantung dengan pengalaman orang itu. Kan tiap orang juga beda-beda. Ya kan? Tiap orang juga beda-beda. Nah, nanti aku jelaskan dari mana datangnya fetish ini. Kalau kalian mau gampang apa aja itu fantasi yang ada di dunia ini, gampang. Kalian tinggal buka pornhub.com atau XNXX atau Xhamster atau RedTube. Lalu kalian klik kategori. Nah, yang keluar dari situ itu namanya fetish. Ada Asia, BBW, Threesome, MILF, apa lagi ya? Black Cock. Black Cock itu fantasi, enggak ya? Ada banyak lah. Itu adalah jenis-jenis fantasi. Itu adalah jenis-jenis fantasi. Jadi itu adalah yang paling gampang. Nah, itu cuma sebagian kategori karena ternyata ketika dilakukan penelitian jenis fetish itu ada yang di luar dari kategori-kategori itu. Mungkin itu kategori dari yang biasanya orang yang sering klik ya, di
di dunia perbokepan. Nah, fantasi itu, itu tuh didasarkan sama pengalaman. Nih, awak mau jelasin nih kenapa orang bisa horny. Ini nih adalah penjelasan ilmiahnya. Senyawa kimia di otak yang mempengaruhi kehornian itu tuh namanya NO, nitric oxide. Nah, NO ini diproduksi dua organ otak. Yang pertama namanya hipotalamus, yang kedua namanya sistem limbik. Nah, di sistem limbik ini, NO ini begitu dia masuk ke sistem limbik, biasanya dia itu ketemu dengan senyawa-senyawa lainnya. Nah, ketika dia bergabung dengan senyawa lainnya, disitulah dia menjadi endorfin. Endorfin. Ya, disitulah dia bisa menjadi dopamin. Di situ dia bisa menjadi serotonin. Nah, makanya semakin banyak NO yang masuk ke dalam sistem limbik, makanya semakin banyak juga dopamin yang dihasilkan oleh otak. Seperti yang kalian tahu, dopamin itu merupakan bagian jenisnya sama seperti heroin. Maka dari itu dan efeknya juga sama, membuat rileks, membuat tenang, dan membuat candu. Makanya seks itu adalah candu. Kenapa? Akar muasalnya itu dari si nitric oxide tadi. Nah, kemudian mempengaruhi organ hipotalamus namanya. Nah, hipotalamus ini multifungsi organnya dan kerjanya itu tuh erat kali sama memori, sama ingatan. Tapi ingatannya adalah ingatan jangka panjang. Karena jangka panjang makanya jadi bias. Dia. Kalian mungkin nonton film ini nggak? Inside Out, yang filmnya dari Pixar. Film memang film animasi, tapi jadi dia itu menggambarkan cara kerja otak dengan film animasi, dan that's very very brilliant. Itu film yang aku nonton berkali-kali dan gak pernah bosan. Karena apa yang aku dapat dari buku kedokteran itu semua tertuang di sana. Itu penulisnya penuh dengan riset dan imajinatif luar biasa. Nah, jadi menurut itu tuh film bagus sekali. Jadi kalau kalian nonton film Inside Out, itu kan ada bola-bola memori yang dilempar ke belakang. Lalu kemudian ada lagi diproyektorin. Ingatan jangka panjangnya itu bisa diproyektorin sehingga tiba-tiba diingat gitu. Nah, itu juga yang terjadi sama otak manusia. Jadi ketika kita mengalami sesuatu di masa kecilnya atau dia di masa dahulu, itu mungkin akan bisa terproyeksi kembali. Kalau dia masuk ke dalam core memory, kalau dia menjadi ingatan utama gitu, ya ingatan utama lah ya, itu tuh bisa diproyeksikan kembali dan itu tuh menjadi bias. Kalau tadinya memori yang kita tangkap adalah memori yang buruk atau memori yang senang, ketika dia udah masuk ke dalam ingatan jangka panjang, itu pertama jadi nggak detail, yang kedua kita nggak tahu ini apakah memori yang menyenangkan atau memori yang menyedihkan. Bisa jadi memori yang menyedihkan itu ketika diproyeksikan kembali itu menjadi kenikmatan di era sekarang. Makanya ada reverse memory, ada memori yang memang sengaja diambil atau kenangan yang sengaja diambil masuk ke dalam hipotalamus, dan itu merupakan memori yang tadinya jahat, sehingga fantasi yang dihasilkan itu kadang-kadang adalah fantasi yang aneh. Contohnya adalah BDSM. Ada orang yang dipukul dulu lalu menemukan kenikmatan. Ada orang yang dipukul, atau ada orang yang gender bending, ada orang yang yang bisa orgasme, kalau laki-laki bisa orgasme kalau dia menggunakan pakaian wanita, atau wanita menggunakan pakaian laki-laki. Ada yang begitu, men. Nah, menurut ini ada satu buah studi memori itu kapan, ini sebenarnya studi udah lama dan itu menjadi core semua neuroscientist di dunia kedokteran. Memori kapan yang banyak disimpan di kepala? Ada 2 tahap. Ini adalah core memori yang paling banyak terbentuk. Itu ada 2 tahap di manusia. Yang pertama adalah pada saat dia golden age, 0 sampai 5 tahun, atau yang kedua pada masa pubertas. Makanya kalau kalian nonton film Inside Out, kenapa aku bilang itu jenius? Karena apa? Kalau kalian perhatikan konsolnya yang menciptakan pulau-pulau core memory tadi, itu semuanya tercipta ketika di 2 tahap, di golden age, lalu dia ganti konsol ketika dia di pubertas. Karena setelah pubertas ke atas, itu dia akan menikmati hasil dari semuanya itu terbentuk, diri kita ini terbentuk ketika di 2 momen itu. Makanya orang mesti hati-hati, parenting itu mesti hati-hati di 2 momen itu, ketika golden age dan di masa pubertas. Kenapa? Karena itulah yang membentuk karakter seseorang, termasuk karakter kita. Nah,
Jadi misalkanlah tiba-tiba orang yang terkena gender bending, dia harus berhubungan seks dengan menggunakan pakaian lawan jenis gendernya. Itu mungkin ketika dia waktu masih kecil dia coba-coba lipstik mamanya kan, atau dia cewek dia potong rambut karena dia pengen ikut bapaknya, terus dimarahin, dipukulin sampai sampai dipukulin sampai nangis gitu, sehingga itu menjadi ingatan yang kelam ya, menjadi trauma yang kelam buat si anak. Ketika dia udah dewasa, diproyeksikan itu ternyata menjadi kenikmatan tersendiri, makanya bisa jadi dia menjadi gender bending. Lalu mungkin aja kayak kasus kain jarik, mungkin mungkin kita nggak tahu, mungkin aja itu si pelakunya itu mungkin pernah jadi begitu, pernah jadi korban tadinya, atau mungkin dia pernah terinspirasi dari orang lain, atau mungkin dia pernah mendapatkan trauma buruk waktu dia kecil atau waktu waktu dia puber dengan hal-hal seperti itu, dengan kain jarik dibungkus, diikat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, sehingga itu menjadi kenikmatan dan menjadi sebuah hal yang dipaksakan oleh dirinya untuk itu tercipta gitu kan. Karena kan kenikmatan adalah hak semua orang ya. Jadi mungkin itu yang dipaksa sama dia. Kita nggak tahu basis dalamnya kayak apa. Makanya mesti ada forensik psikologi juga ketika mendapatkan kasus-kasus yang kayak gitu. Nah, ada yang dulu. Nah, ini terjadi nih. Fantasi yang liar sekali di kepala, lalu ada dorongan untuk mau melakukan di saat apa yang dilakukan masih dalam batas normal, sah-sah aja. Jadi kalau seandainya kalian berfantasi, terus ada dorongan ingin ingin melakukan, tapi masih dalam keadaan normal, itu sah-sah aja sebenarnya. Nah, tapi ada juga yang orang yang punya kelemahan untuk menahan dorongan itu, sehingga nggak mampu membedakan mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Inilah yang dikategorikan sebagai fetisme disorder. Aku kasih contoh, kalau kalian berfantasi, kalian akan makan malam sama Cristiano Ronaldo misalkan, walaupun nggak mungkin, tapi kan berfantasi gitu. Kalian bermakan malam lah gitu, kalian sama Cristiano Ronaldo, tapi terus kalian berfantasi. Salah nggak? Kan nggak salah. Kan tidak salah. Yang salah itu kalau seandainya kalian ngelakuin dua. Yang pertama, kalian terbang ke eh, Turin, ke markas Juventus, terus kalian culik Cristiano Ronaldo. Itu salah. Kenapa? Karena melakukan pemaksaan. Atau yang kedua, kalian ambil guling, terus kalian dandanin itu kayak Cristiano Ronaldo, terus kalian ngomong sama guling itu, terus kalian menganggap bahwa itu Cristiano Ronaldo. Jadi kalian kayak ngomong sama guling, terus kalian bersikeras bahwa mengatakan bahwa itu guling itu adalah Cristiano Ronaldo. Itu kan salah, sehingga tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan. Nah, ini udah termasuk ke dalam kedua buah gangguan. Satu ya, jadi ada lakukan pemaksaan, dan satu lagi lakukan dengan ya ada sedikit gangguan pada psikisnya, pada jiwanya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam kategori merugikan, di luar batas norma, yang pertama, yang kedua merugikan diri sendiri dan orang lain, itu udah menyebabkan fetish yang kelewatan, gitu. Kita pengen punya banyak uang, ya sah dong, sah-sah aja. Tapi kita mencuri, ya susah. Apalagi kita mencuri, terus kita bilang, enggak kok, ini merupakan satu hal yang biasa-biasa aja, mencuri ini bagus-bagus aja, itu juga salah kan. Dia tidak bisa membedakan mana salah mana benar. Atau dia tahu itu salah tapi dia tetap melakukan, ya salah juga kan. Dua-duanya itu adalah kategori yang salah. Nah, sama aja ketika seks gitu. Jadi sebenarnya berfantasi seliar mungkin itu nggak ada yang salah. Yang salah, dan apakah salah mewujudkan fantasi? Tidak salah. Kita berfantasi pengen punya banyak uang, apakah salah mewujudkan banyak uang? Tidak salah lah. Tidak salah. Maka dari itu, kebanyakan yang salah itu adalah caranya, bukan fetishnya, bukan fantasinya, tapi caranya gitu. Kita ambil contoh. Contohnya adalah kasus kain jarik. Salah nggak dibungkus-bungkus terus diikat? Enggak, men. Tidak. Fetish dibungkus kain jarik itu tidak salah.
Tapi ini opini pribadi. Tapi menurutku kalau kita lihat analogi psikologisnya itu nggak salah. Kalau dia ngelakuin itu sama istrinya, lalu istrinya senang, bahkan istrinya dibungkus dengan cara itu dia orgasme. Aneh, iya aneh bagi kita, bagi dia kan enggak. Kalau istrinya bisa orgasme, kalau dia juga bisa orgasme, kalau dua-duanya sama-sama nyaman dan dua-duanya sama-sama suka, tidak salah dibungkus kain jarik. Toh selagi istrinya juga masih bisa bernapas di dalam, tidak ada yang luka, tidak ada yang salah, malah itu menimbulkan kenikmatan buat dia. Tidak salah, asalkan dua-duanya salah. Cuman kan di kasusnya si Gilang ini, dia memaksakan menggunakan modusnya, menggunakan modus tertentu, lalu dia melakukan pemaksaan. Yang nggak usah pakai dibungkus-bungkus lah, seks yang wajar aja kalau dilakukan dengan cara modus dan pemaksaan ini salah aja. Salah kan. BDSM nggak salah BDSM, tapi kalau sampai melukai salah satu ya salah, nggak boleh dong. Kalau sampai lebam-lebam ya nggak boleh. Itu kan manusia bukan samsa, kayak mana ya. Tapi kan ada namanya soft BDSM, itu mungkin bisa ditiru. Siapa tahu yang suka kan. Nah, kita kan nggak tahu, kali aja ada yang suka ya kan. Nah, jadi apa batasannya? Batasannya adalah ketika masih ada norma, ketika masih di dalam batas norma dan tidak merugikan diri sendiri serta nggak merugikan orang lain. Ngapain lah pakai fetis dilakukan, yang wajar-wajar aja lah. Ada juga yang ngomong kayak gitu, tapi awak nggak sependapat juga. Karena fetis itu berasal dari fantasi. Kalau ada petnya fantasi yang baik, ya kenapa nggak dilakukan? Contohnya adalah romance fantasy. Ada loh orang-orang yang bisa fully orgasm kalau dia berhubungan seks di kondisi yang romantis, dengan lampu yang agak-agak redup, terus makan malam dulu, diputarin lagu-lagu romantis yang gimana gitu, di hotel yang dekat langsung pemandangan, ya kan, pemandangan neraka. Misalkan pemandangan kayak pemandangan apa ya, alam gitu kan, biasanya kan romantis gimana gitu, lalu dia tuh bisa fully orgasm ketika dia ada di situ kan. Ini kan bagus untuk diwujudkan, ini kan fantasi yang bagus untuk diwujudkan. Kenapa nggak diwujudkan, ya kan? Gini deh, ada fantasi yang tematik, misalkan dia akan gimana gitu kalau dia kayak berada dalam kelas, ya tinggal di dekor kamar aja di kelas, ya kan. Itu kan bisa meningkatkan kualitas seks antara suami dan istri, dan tidak salah untuk dilakukan. That's a fetish, dan good fetish, dan itu malah bisa meningkatkan kualitas hubungan antara suami dan istri kan, menurut penelitian begitu, dan menurut logika psikologi seksnya juga begitu. Jadi so what? Jadi ya malah kalau kalian tanya sama seksolog di luar sana, dokter Boyke, kalian tanya pasti lah, kalau emang fetishnya bagus dan masuk akal, masih dalam norma dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, lakukan, karena itu bisa meningkatkan kualitas seks. Karena semua orang punya fantasi, dan nggak salah. Yang salah tuh adalah kadang-kadang cara mewujudkannya. Jadi lakukanlah fetish secara waras dan sadar sebenarnya. Sudah 24 menit awak ngoceh. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pengetahuan ya, wawasan buat kalian, karena aku udah menjelaskan dari segi ilmiah sampai dari segi psikologisnya. Mudah-mudahan kalian tetap melakukan sex with responsibly. This is Dr. Freno speaking. Sampai ketemu lagi besok. May the 8th be with you. Selamat datang mutan, selamat datang di rumah kalian.